Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4, kelas 03. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memahami terjadinya arus bocor sebagai akibat adanya proses konduksi di dalam dieelektrik. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai pembahasan dari latar belakang. Latar belakang dieelektrik merupakan material isolator yang dirancang untuk mencegah arus listrik. Namun, dalam kondisi tertentu, dieelektrik dapat mengalami kerusakan atau perubahan sifat sehingga memungkinkan adanya aliran arus listrik yang dikenal sebagai arus bocor. Arus bocor yang terjadi pada dieelektrik dapat menyebabkan penurunan efisiensi sistem listrik, percepatan dipengaruhi material, dan potensi menyebabkan kegagalan fungsi perangkat dieelektrik. Proses konduksi di dalam elektrik dapat mempengaruhi oleh fenomena fisika seperti polaritas molekul, pembentukan jalur konduktif melalui ionisasi, serta efek mekanis dari medan listrik yang kuat. Pembahasan pada kali ini ada beberapa macam. Yang pertama, arus bocor dalam dieelektrik. Proses konduksi dalam dieelektrik. Hubungan antara proses konduksi dan arus listrik. Faktor-faktor penyebab arus bocor dalam dieelektrik. Dampak arus bocor. Dan yang terakhir, material dieelektrik. Arus listrik dalam dieelektrik. Dalam konteks dieelektrik, arus bocor biasanya merupakan hasil dari pergerakan di elektron atau ion yang disebabkan oleh tegangan tinggi atau faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Arus bocor dapat menimbulkan kerugian energi, degradasi material isolasi, hingga kegagalan komponen listrik yang dapat berujung pada konsleting atau kebakaran, dan banyak lainnya. Proses konduksi dalam dieelektrik. Proses konduksi di dalam dieelektrik dapat terjadi karena beberapa mekanisme seperti konduksi elektron, konduksi ionik, dan pemisahan muatan dan polarisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses konduksi dalam dieelektrik meliputi: yang pertama, suhu; yang kedua, kelembapan; yang ketiga, tegangan. Hubungan antara proses konduksi dan arus bocor. Dalam material dieelektrik, proses konduksi terjadi karena adanya materi muatan yang bergerak di dalam material. Karena bahan dieelektrik terekspos pada medan listrik atau tegangan tinggi, partikel-partikel ini dapat berpindah, menghasilkan arus listrik yang tak diinginkan, yang dikenal sebagai arus bocor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan arus bocor dalam dieelektrik. Beberapa faktor yang memengaruhi besarnya arus bocor akibat konduksi dalam dieelektrik, diantaranya: yang pertama, konduksi bahan dieelektrik; yang kedua, tegangan yang ditetapkan; yang ketiga, temperatur; dan yang keempat, kerusakan pada dieelektrik. Dampak arus bocor. Terjadinya arus bocor memiliki beberapa dampak buruk terhadap sistem kelistrikan, diantaranya efisien yang menurun, peningkatan suhu, dan kegagalan sistem. Dan materi yang terakhir adalah material dieelektrik. Material dieelektrik adalah bahan yang memiliki resistenitas tinggi dan digunakan untuk menghambat arus listrik. Bahan ini umumnya digunakan sebagai isolator dalam perangkat elektronik dan kelistrikan. Beberapa contoh material dieelektrik adalah kertas, plastik, keramik, dan kaca. Dalam kondisi ideal, dieelektrik tidak memungkinkan adanya arus listrik yang mengalir di dalamnya. Dalam kenyataannya, dieelektrik sering mengalami sedikit aliran arus listrik yang disebut arus bocor. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk proses konduksi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.